Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Bunda hebat? Semangat, cekatan, banyak teman, colek kanan, colek kiri, usap kanan, usap kiri, tepuk kanan, tepuk kiri, senyum kanan, senyum kiri, bahagia. Takbir. Allahu Akbar. Alamin ada nalihan wa maghfirah inna fadillallah hadanallah wa bismillah sadari wa yassir amri wa hudatan dasanya wa qali. Yang kami hormati, kita sama-sama hormati nanti setelah kita mulai sekolah beserta teman-teman pimpinan, pasti sama-sama kita dan Bunda seluruh majelis guru SDIP Permata Hati yang insyaallah dirahmati Allah. Salam dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang berada di sini insyaallah sama-sama berjuang untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, insyaallah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik Ustaz Bunda, rekan-rekan teman sejawat semuanya, hari ini kita akan sharing mengenai materi ya. Penerapan aksi nyata dari calon guru penggerak saya Rida Desita, Kabupaten Merangin, angkatan kelima. Insyaallah hari ini akan mencoba men-sharingkan tentang materi budaya positif. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kira-kira dari beberapa pertanyaan pemantik, apa sih budaya positif itu Ustaz Bunda? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira budaya positif itu apa ya? Kebiasaan baik ya Ustaz, oke, benar ya. Ada lagi kebiasaan baik apa? Kalau budaya positif itu kira-kira kebiasaan baik seperti apa yang benar yang disampaikan Ustaz Kelly? Kebiasaan baik berbicara sopan santun yang benar ya, yang disampaikan Bapak Guru tadi. Budaya positif itu sesuatu yang baik yang kita terapkan di sekolah kita yang ingin menjadi sebuah kebiasaan. Jadi harapannya, tujuannya nanti itu bisa terlaksana atau dikembangkan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Jadi harapannya seperti itu budaya positif. Jadi sebelum saya masuk, ada beberapa pertanyaan ke materinya ya. Pertanyaan, apakah Ustaz dan Bunda setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang nomor 1 dulu ya. Kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Yang setuju boleh tunjuk tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, rata-rata setuju? Apa? Iya, makanya semua jenis hukuman apapun itu. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Kira-kira kan sebagian besar rata-rata mayoritas setuju. Ada yang tidak setuju? Bunda Dila. Gimana Ustaz? Ya, nanti kita coba tanyakan gimana. Bunda Dila tidak setuju. Kira-kira yang setuju boleh perwakilan dari teman-teman sekalian, satu orang yang setuju dan satu orang tidak setuju, menghargai pendapatnya. Kira-kira setuju dengan hukuman kenapa? Boleh? Siapa yang setuju tadi banyak? Yang setuju tadi banyak boleh? Bunda Nia boleh, Bunda Nia boleh. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bunda setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Alasannya apa boleh kira-kira? Alasannya karena memang sudah dikeluarkan dan sudah ada hukuman, anak-anak yang antisipasi mengalami lebih takut untuk melakukan sesuatu kesalahan. Tapi sebenarnya itu hukuman itu kalau seandainya dibiasakan, dia akan lupa dengan hukumannya. Biasa dengan hukuman. Bukan, akan lupa dengan hukumannya. Biasakan seperti awal-awal memang dia akan mendisiplinkan, tapi lama-kelamaan akan lupa dengan hukumannya. Dia akan terbiasa dengan kebiasaan baik. Kalau selama ini diterapkan seperti itu dan sudah dilaksanakan. Baik, terima kasih ya. Jadi boleh tepuk tangan kita apresiasi ya pernyataan Bunda Nia tadi terkait dengan hukuman. Bunda Nia menyetujui. Yang tidak menyetujui dari Bunda Dila boleh? Boleh biar kelihatan. Iya, Bunda Dila yang tidak setuju kenapa? Kira-kira apa alasannya? Alasannya ya, tadi kan Bunda Nia sudah kasih tahu nih tadi kalau misalnya hukumannya diberikan hukuman itu bukan
akan lupa kalau itu tuh hal yang tidak baik gitu. Kalau diberikan hukuman selalu, anak-anak akan cuma takut karena hukuman itu aja. Ketika kita nggak ada, dia akan melakukan itu tanpa tahu, oh kan nggak ada bunda nih, jadi nggak apa-apa lah, nggak cuci piring gitu. Kan hukumannya cuma ya paling tulis apa gitu, tulis perjanjian. Ya, berarti memang tidak menyetujui hukuman karena memang ketika dilakukan hukuman hanya takut kepada Ya, bunda. hukuman. Oh ya. Oke, tepuk tangan buat Bunda Dila ya. Terima kasih buat apa namanya pendapatnya seperti itu. Yang kedua nanti kita coba sharingkan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Contohnya seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Semua setuju atau ada yang berpendapat tidak menyetujui? Setuju? Boleh tanya tangan siapa yang setuju? Jadi kita jangan abu-abu ya, setuju atau tidak setuju? Iya, kira-kira pemberian hukuman dengan hal positif. Contohnya nih, kalau membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang setuju boleh angkat tangan tinggi. Setuju? Banyak yang sebagian setuju? Baru. Ada yang tidak setuju? Ustaz Tabuya setuju? Bunda Mika setuju? Setuju. Boleh. Kita coba dengan pendapat dari Bunda Mika yang menyetujui dengan yang nomor 2 ya, pendapat nomor 2. Kira-kira kenapa Bu setujunya Bu? Itu kan budaya baik. Budaya baik. Ya, membaca kemudian membersihkan halaman maksudnya ini juga melatih keterampilan mereka juga, menambah wawasan. Menambah wawasan. Jadi sesuatu yang baik, tidak apa-apa berarti kalau dihukum kayak gitu. Memberikan hukuman. Oke, tepuk tangan buat Bunda Mika. Terima kasih atas pendapatnya. Yang tidak setuju ada? Bundanya yang nggak setuju tadi. Bundanya yang lain ya. Jadi Bunda ini udah. Oh, Bunda Dwi coba. Tidak setuju dengan pemberian hukuman meskipun hal positif. Kenapa tuh? Karena sih misalnya nih ya, pernah hukuman ya di SMA Pusaka, hukumannya membaca Al-Quran 10 halaman. Jadi ketika hukumannya itu sebetulnya kayak bunda malas baca, jadi mereka seperti membenci Al-Quran. Jadi kayak hukumannya itu. Jadi lama-lama kalau bagi yang mereka nggak mau baca, ya yang dia misalnya susah baca Quran, jadi benci dengan Quran. Dia yang udah biasa baca Quran, gampang, baca Quran dulu gampang. Jadi ada yang menggampangkan, bagi yang mudah, bagi yang sulit dia akan merasa membenci hal tersebut. Baik sekali ya, kita apresiasi ya buat teman-teman yang luar biasa ya. Insya Allah Ustaz Bunda semuanya di sini semangatnya, terus kita bisa sharing tentang hal ini. Kira-kira penerapan yang sudah kita lakukan budaya positif, apakah kita sudah menerapkan hal tersebut di sekolah kita atau seperti apakah kita? Nah seperti itu sama-sama buat introspeksi diri kita. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira benar atau ada yang setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Setuju semua? Setuju. Yang bagian Ustaz ya, coba yang dari Ustaz. Boleh kira-kira setujunya kenapa Ustaz? Yang setuju penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju tadi Ustaz? Setuju semua? Boleh Ustaz Muslim? Kenapa Ustaz kira-kira menyetujui dengan pernyataan ini kenapa? Yang nomor 3. Iya, nomor 3. Yang namanya anak ya, tentu kalau diberi penghargaan mereka akan merasa termotivasi. Ya kan, dalam pengelolaan kan senang berperhatian. Ini juga merupakan praktek yang dilakukan kepada Allah bisa kepada hambanya gitu kan. Siapa yang akan memiliki penghargaan Ada imbalannya seperti itu. Oke baik, kita apresiasi semuanya yang hari ini sudah semuanya. Nah kira-kira coba kita akan membuka cakrawala pikiran kita lebih luas. Apakah yang sudah kita lakukan di sekolah kita selama bertahun-tahun ini sudah sesuai dengan yang sebenarnya, atau kita mesti harus membaca kembali atau bertukar pikiran kembali. Jadi topiknya hari ini disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, ada restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol guru ya, kemudian restitusi segitiga restitusi.
Nah, kita masuk ya materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi di dalam kelas kita mengajar terlepas kita sebagai wali kelas atau guru mapel yang mengajar di dalam kelas, kira-kira kontrol yang ada di dalam kelas atau kendali yang ada di dalam kelas itu ada pada siapa Ustaz Bunda? Guru. Ada? Pada guru. Ada yang berpendapat kontrolnya ada pada siswa? Kendali apa kontrol yang itu siapa yang berperan memegangnya gitu? Guru. Guru ya Ustaz Bunda? Nah, kira-kira siapa yang punya memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nih, kalau misalkan stimulus responnya kita contohkan, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan yang sama dengan kita. Apakah itu sesuatu yang benar? Semua orang harus berpandangan sama dengan apa yang kita pikirkan. Nah, belum tentu ya. Iya, belum tentu di lapangan seperti itu. Misalkan si A harus A gitu. Apakah semuanya menyetujui? Belum tentu. Nah, seperti jadi teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contohnya, misalnya pendapat tentang ya tadi bervariasi ya. Ada yang menyetujui yang pertanyaan hukuman positif itu bisa dilakukan. Ada sebagian yang tidak menyetujui karena beberapa hal. Jadi kendali itu posisi kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Jadi mau seperti apa kalau di dalam kelas kendalinya kita sebagai seorang guru sebagai fasilitator. Tujuannya apa? Karena kita sebagai memfasilitasi siswa kita, apalagi kalau sekarang adalah program dari pemerintah adalah IKM, implementasi kurikulum Merdeka, siswa dituntut bukan dituntut kita menuntun siswa, tidak lagi dalam kita menuntun siswa harus seperti apa, tetapi kita hanya sebagai fasilitator. Jadi yang berperan aktif di dalam kelas adalah siswanya sendiri. Ya seperti itu. Ini kita lanjutkan saja. Nah, disiplin positif itu teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser ya. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi yang hanya bisa mengontrol Anda adalah diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda mau tegas atau Anda mau menjadi seorang penghukum, berarti ya seperti itu kontrol diri kita masing-masing. Atau kita mau sensitif atau kita mau seperti apa, hanya kendalinya kita yang bisa memegang kontrol tersebut. Jadi makna disiplinnya yaitu belajar kontrol dari diri dengan menggali potensi yang ada pada diri kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang semua orang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ada beberapa teori ya, ini akan dibahas. Jadi mappingnya seperti ini. Hari ini kenapa kita harus mengetahui ya supaya pikiran kita terbuka lebih luas terkait budaya positif yang sudah kita terapkan. Terlepas di sekolah kita sendiri. Nah, ini apa makna disiplin itu apa? Jadi disiplin itu artinya belajar. Belajar yang seperti apa Ustaz Bunda? Berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai seperti itu. Jadi misalnya kenapa orang harus datang on time atau in time bahkan lebih baik. Kenapa? Karena ada dalam motivasinya untuk menghargai diri sendiri, kemudian untuk menghargai orang lain dan menghargai waktu. Itu contohnya studi kasus seperti itu. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini paradigma ya. Kemudian kecenderungan umum ada menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau disiplin itu, kalau dengan kata disiplin kita terdengar otoriter, hal-hal yang bikin tidak mengenakan seperti itu biasanya itu paradigma yang salah. Bukan apa yang kita hargai ya. Jadi kita harus membuka pikiran kita lebih luas bahwasanya disiplin kenapa sih harus absensi, misalnya gitu ya. Kenapa sih harus in time? Kenapa sih masih ada kata kenapa sih? Nah, padahal sejatinya harusnya itu ada pada kontrol diri kita. Jadi memanage bagaimana kontrol diri kita, bagaimana kita
jangan karena pemikiran atau omongan orang lain seperti itu. Jadi yang punya diri kita adalah diri kita sendiri seperti itu. Jadi mau seperti apa kita, penghargaan terhadap diri kita, bukan atas pikiran atau omongan orang lain seperti itu. Ini mau datang tepat waktu ke acara A misalnya gitu kan, tetapi tujuan atau kontrol dari dirinya karena ada finger di sana misalnya gitu, atau ada absensi, nanti kalau nggak absensi foto gaji misalnya kayak gitu, bukan karena faktor dari intrinsik yang ada di dalam diri. Nah itu yang harus kita sikapi seperti itu, karena kontrol diri kita bukan orang lain yang pegang tapi kita sendiri. Karena tujuannya adalah ini di garis besar ya, bukan apa seharusnya kan biasanya kalau disiplin itu nggak nyaman nih. Nah jadi kita harus berpikir bahwa disiplin itu untuk menghargai diri kita sendiri atau pencapaian menuju tujuan yang lebih mulia. Jadi misalnya kalau in time berarti kita nanti dapat materinya lebih awal atau sesuatu yang ada faedahnya ke depan. Ya ini nilai-nilai kebaikan yang harusnya kita terapkan di sekolah kita. Jadi nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Semua orang itu memiliki sifat-sifat positif yang harusnya selalu kita kembangkan seperti itu. Jadi yang mungkin belum tumbuh atau baru tumbuh, mari kita kembangkan bersama-sama. Di dalam diri kita tentu kenali ya apa-apa aja yang ada di dalam diri kita. Nah itu sejatinya sebaik-baiknya seorang muslim ya misalnya untuk bisa menjadi yang terbaik versi dirinya, bukan untuk orang lain tetapi untuk diri sendiri. Jadi harapannya kita punya nilai-nilai kebajikan itu yang kita terlepas jangan untuk orang lain dulu, tapi untuk diri kita pribadi. Kemudian kalau itu kita merasa itu sebuah kebaikan, kita sebarkan kebaikan untuk mendapat sesuatu yang lebih baik. Jadi nilai kebajikan ini dicapai oleh setiap anak yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau IKN itu hubungannya sekarang dengan kenapa harus ada ketercapaian profil pelajar Pancasila, karena ada beberapa elemen yang seharusnya di zamannya sekarang ini penerapannya harus diberlakukan untuk anak-anak kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ada 5 ya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi harapannya kita membangun anak-anak milenial yang sekarang, anak peradaban ya, untuk sama-sama bertumbuh dan berkembang, menghasilkanlah anak-anak yang terciptalah profil pelajar Pancasila di dalam dirinya, bukan karena atas guru atau siapapun, tetapi atas faktor dirinya sendiri mau berkembang dan bertumbuh. Ya, nah ini kedua tadi ya, jawaban kira-kira pendapat itu nggak salah ya, opini itu nggak salah. Semua orang boleh berpendapat dengannya masing-masing, tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang membuka pemikiran kita, kira-kira kita berubah nggak pikiran kita seperti itu. Jadi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, apa sih semuanya ini? Nah ini, misal untuk menghindari teori motivasi perilaku manusia, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini masih motivasi dari eksternal. Jadi nanti kalau aku nggak lakukan nih, misalnya gaji saya gitu ya, atau yang paling simpel misalnya kalau misalnya ke sekolah ada konsekuensi atau apa yang didapatkan, ini masih motivasi dari eksternal, belum dari dalam diri sendiri. Jadi ini masih menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang-orang lain. Oh nanti kalau misalnya aku datang nanti aku dipuji nih, misalnya gitu. Biasanya kan kayak gitu. Nah ini juga masih motivasi dari eksternal. Masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri kita sendiri. Gitu. Dan yang ketiga, apakah tujuan kita untuk melakukan hal tersebut, ini apapun ya, ini konteksnya luas, itu untuk menghargai diri sendiri. Nah disinilah kontrol terbesar. Ketika kita termotivasi melakukan hal tersebut bukan untuk siapa-siapa semata-mata, bukan karena dua hal ini, tapi saya akan melakukan ini untuk karena saya menghargai diri saya sendiri. Nah disitulah motivasi internal. Internal itu berarti memang sudah ada pada dalam dirinya, bukan karena penyebab karena X atau yang lainnya.
motivasi internal, tujuan disiplin dan disiplin seperti itu. Jadi ketika kita memiliki peranan dalam poin yang ketiga ini, tujuan kita melakukan atau menghargai diri kita sendiri, berarti tidak ada orang lain itu tidak berperan seperti itu misalnya dalam kontrol diri kita seperti itu. Jadi kita bisa memutuskan kita mau seperti apa. Tujuan yang kita lakukan ini bukan karena dari faktor eksternal, yang memang dari internal diri kita sendiri. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, jadi yang disampaikan oleh pihak PHD, Ki Hajar Dewantara ini memang kita sudah cakap, apakah kita sudah cakap memerintah diri kita sendiri untuk berbuat lebih baik, atau kita karena hanya faktor yang eksternal yang lain-lain, karena imbalan dan sebagainya, karena ujian dan karena kepatuhan terhadap orang lain. Nah, itu kita coba sama-sama introspeksi diri. Selanjutnya, apa itu restitusi? Jadi restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi itu yang dinamakan restitusi, sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika kita, ini kalau mungkin bahasa istilah kalau dari apa itu tabayun ya Ustaz ya, ditanyakan kenapa penyebab dia melakukan hal pelanggaran atau seperti apa. Nah, kalau bahasa secara ininya pendidikannya itu disebut dengan restitusi. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi sekarang itu sudah zamannya kita menanyakan pendapat. Jadi bukan hanya kamu harus gini, itu udah tidak zamannya lagi sudah. Itu sudah zaman primitif ya, seperti itu. Jadi kita tanyakan, jadi kamu maunya apa? Kita tanyakan pendapat mereka karena sekarang proses restitusi ini mencari solusi murid yang mencari solusi atas masalah mereka. Yang ditandai dengan kita yang membersamai. Jadi kemudian juga membantu murid berpikir seperti apa tujuan mereka dan ingin seperti apa orang lain memperlakukan mereka. Kita tanyakan kepada anak-anak. Seperti itu yang namanya restitusi. Jadi restitusi itu untuk supaya bisa menyelesaikan masalah anak sendiri yang kita tanyakan kira-kira maunya seperti apa. Ya, jadi ada beberapa restitusi, bukan dalam bentuk hardikan marah seperti itu ya, bukan untuk menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi hikmah dari misalnya melakukan kesalahan, apa hikmahnya di sini? Bukan jadi nah, kemudian untuk memperbaiki hubungan, kemudian bukan tawaran ya. Jadi mau seperti apa? Itu kan tawaran, bukan dalam bentuk paksaan. Jadi restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Kita sebagai seorang guru, ini juga bisa diberlakukan di rumah ya, sebagai anak sendiri seperti itu, bukan anak didik, bukan hanya anak didik saja, tapi ini juga sebagai pola asuh sebagai seorang orang tua. Jadi kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi dengan cara yang paling baik fokusnya pada karakter, jadi bukan pada tindakannya. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau sudah selesai kita kembalikan anak untuk lebih kuat lagi dirinya. Ini ciri-ciri restitusi. Nah, kita lanjut yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemarin ini coba mengapa tidak peraturan saja, kenapa sih harus peraturan kelas? Kira-kira coba ya, kita tanyakan pendapat Ustaz Bunda semua. Mengapa kita
mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa? Kenapa sebenarnya? Menjaga keselamatan. Oke, benar. Ada yang lain? Takut ditilang. Oke, ada lagi. Iya. Jadi yang diutarakan pendapat dari Bunda Arif sama Ustaz Ahmad tadi itu semuanya tidak salah ya karena pendapat masing-masing. Tetapi kalau yang Bunda Arif memang sudah faktor dari internal diri dia. Jadi seperti itu. Misalnya memang buat keselamatan, jadi keselamatan dia. Kalau Ustaz Ahmad tadi memang masih faktor eksternal, aku sama polisi. Oh, 2 berarti. Jadi berarti Ustaz ada 2. Faktor eksternal masih mempengaruhi kontrol diri Ustaz dan faktor internal juga ada. Tambahan pressure. Nah, jadi itu yang patutnya kita kembangkan. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Apakah kita karena takut polisi atau kita untuk keselamatan diri kita sendiri? Untuk supaya kita tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi faktor internal atau eksternal mana yang lebih kuat yang mempengaruhi diri kita sendiri? Terus kenapa kita harus pakai masker nih waktu zaman COVID ya? Kalau sekarang nggak beda lagi ya Ustaz ya? Kenapa? Terus kenapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira kenapa Ustaz Indah? Kenapa? Malu karena telat. Kira-kira kalau malu karena terlambat itu udah faktor eksternal atau udah faktor internal atau masih faktor eksternal? Malu eksternal. Eksternal artinya malu karena orang lain. Yang lain? Iya, takut ketinggalan ilmunya. Nah itu sudah menghargai diri kita sendiri. Jadi semua tidak ada yang salah ya, semua pendapat masing-masing. Tergantung kontrol mana yang lebih dominan di dalam diri kita. Apakah memang karena masih eksternal atau si A, si B, atau karena peraturan A, B, C, Z gitu. Nah, apa memang karena kita sudah menghargai diri kita sendiri. Karena yang penting zaman sekarang ini kita nggak perlu penilaian orang lain, tetapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik, khusus untuk diri kita sendiri akan lebih baik ketika kita tularkan ke orang lain kebaikan tersebut. Nah, inilah pentingnya budaya positif. Akan ketika kita sudah memperlakukan budaya positif dalam lingkungan kehidupan kita, maka lingkungan kita akan menjadi positif seperti itu, ya kan? Kalau kita sebarkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Jadi kalau ada hadis ya Ustaz ya, bertemanlah dengan penjual minyak wangi, maka kau akan tertular wanginya. Jadi kalau berteman dengan manusia, akan tertular panasnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah melakukan budaya positifnya dalam lingkungan kehidupan kita, itu lingkungan kita akan jadi positif atau positive vibes itu bahasa anak sekarang ya, seperti itu. Dan kenapa kita harus memperlakukan keyakinan kelas? Karena ketika keyakinan kelas itu kita ada kolaborasi dengan murid. Jadi guru sebagai fasilitator. Mungkin kemarin kita udah sharing ya dengan beberapa teman guru dari kelas ya terkait konsep bagaimana menumbuhkan keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing. Akhirnya akan menumbuhkan peraturan kelas yang baik. Nah ini. Jadi kalau zaman sekarang sudah seluruhnya yang ada di sini dirahmati Allah. Kira-kira coba pendapat Ustaz Bunda, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, yang mana? Dan kenapa? Yang kiri atau yang sebelah kanan? Kesepakatan kelas. Nah ini datang tepat waktu mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan aktif dalam belajar dan tertib. Atau yang sebelahnya, kami guru yang murid dan saling menyayangi. Yang ABC, iya. Nah, yang sebelah kanan ini merupakan keyakinan kelas. Kenapa seperti itu? Oleh sebelah kiri masih peraturan seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu kita melibatkan siswa di dalamnya. Tujuannya adalah kita hanya sebagai fasilitator. Nah, kira-kira mau jadi apa kelas kita, Nak? Jadi kamu mau kelasnya nyaman nggak? Nah, kira-kira mau nyaman berarti kita sepakati kelas kita harus nyaman. Berarti kita harus berlaku membuat tertib seperti itu. Jadi penggunaan keyakinan kelas itu dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi nggak perlu banyak-banyak sampai dengan rules. Sedikit aja tapi anak memahami gitu ya. Benar-benar memahaminya itu nggak cuma
baca aja tapi diresapi seperti itu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, jadi nggak cuma murid sama muridnya aja saling menyayangi, tapi warga di dalam kelas tersebut. Kami murid yang semangat dalam belajar. Jadi kalau di dalam keyakinan kelas itu tidak ada lagi kata jangan atau tidak boleh. Jadi kalimat-kalimat negatif itu dijauhkan. Jadi tujuannya menimbulkan budaya positif yang bisa kita kita berlakukan secara berkesinambungan bersama-sama. Kami murid yang peduli dan dengan teman-teman. Jadi ini salah satu contoh ya, kalau zaman-zaman dulu masih kita berlakukan atau sekarang masih kita berlakukan peraturan seperti itu. Jadi kalau peraturan itu biasanya lebih saklek, harus A, B, C. Tapi kalau keyakinan kelas kita melibatkan anak di dalamnya. Anak setuju tidak dengan itu seperti itu. Tetapi kalau misalnya peraturan biasanya ada hukuman. Nah itu toleransinya hubungannya, peraturan ada hukuman. Tetapi kalau keyakinan kelas kita tidak menyebutnya lagi sekarang hukuman, karena jadinya kita hukuman itu posisi, nanti ada posisi kontrol paling rendah. Kita akan menghubungkannya keyakinan kelas itu dengan konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Berarti sesuatu yang sudah kita sepakati bersama-sama, apabila itu dilanggar atau tidak dilakukan dengan baik, maka kamu ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu juga kita sepakati bersama-sama dengan warga kelas. Tujuannya apa? Ketika dilanggar, berarti ingatkan apa keyakinan kelas kita dan apa konsekuensinya. Jadi seperti itu. Jadi nggak saklek karena gurunya nggak boleh ribut atau harus ini, harus solid, harus apa kayak gitu. Tidak ada lagi pembelajaran yang seperti itu, karena sejatinya kita ini menuntun bukan menuntut anak. Nah seperti itu ya Ustaz Bunda. Kemudian ini nih contohnya hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu kalau konsekuensi dia ada kolerasi terhadap ada hubungannya antara kesepakatan yang dibuat dengan pelanggarannya seperti itu. Misalnya gini, terlambat datang ke kelas. Ya, misalnya seperti itu. Kira-kira konsekuensinya apa Ustaz Bunda? Konsekuensi dan hukuman beda Ustaz Bunda. Jadi konsekuensi sesuatu yang berhubung dengan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi misalnya keyakinan kelasnya datang kelas tepat waktu, itu misalnya keyakinan kelasnya. Kira-kira konsekuensi yang sesuai dengan kesepakatan kelas kita apa? Iya. Nah benar Ustaz Bunda. Jadi pulangnya jadi ada hubungan. Jadi kalau misalnya kamu terlambat datang sekolah, udah keliling lapangan 100 kali, itu hukuman. Jadi kalau hukuman itu dia tidak peduli, nggak memilih gitu ya, terserah apa aja, nggak ada nyambung gitu intinya, nggak ada nyambungnya kesalahan yang dilakukan atau peraturan yang dilanggarnya dengan pemberian hukumannya. Ini contohnya seperti ini, mencatat 100 kali kalimat di buku saya tidak akan terlambat. Apakah itu sesuatu yang mendidik? Kira-kira mendidik nggak? Ada nggak faedahnya? Ada faedahnya? Ada masih? Ada Ustaz? Apa kira-kira manfaat dari ketika kita masih melakukan hukuman? Menanamkan kesadaran. Belajar nulis, menambah kata baru. Oke, semua mendapat apresiasi ya, luar biasa sudah semuanya. Tapi itu masih dalam bentuk hukuman. Jadi kalau konsekuensi kita sudah mulai berpindah ke konsekuensi. Kenapa? Ketika anak terlambat, dari konsekuensinya yang seperti disampaikan Bunda Dila, anak terlambat berarti pulangnya bisa terlambat 15 menit, pulangnya lebih lambat 15 menit. Jadi ada penyambungan, ada kaitan antara hukuman antara kesepakatan dengan konsekuensi. Nah, jadi perbedaan. Nah, ini di sini mulai kita coba buka pemikiran kita mengenai hukuman dan konsekuensi. Apa sih pembedanya? Kan sama aja nggak kira-kira. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan biasanya harus terjadi. Anak tidak nyaman dengan keputusan. Kamu terlambat deh 100 kali lari di lapangan. Menyakitkan nggak buat anak kira-kira Ustaz Bunda? Ya. Tertekan ya, terutama harus dilihat malu, satu malu, kedua
anak tahu ketika dia melanggar aturan tersebut, dia ada konsekuensinya. Kita sampaikan di awal seperti itu. Jadi membuat jadi beberapa negatifnya ya, kalau ketika hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati seperti itu ya, terus anak juga tidak nyaman. Pada akhirnya menimbulkan kebencian terhadap kedisiplinan. Kemudian ada paksaan, harus ini, harus itu, gitu kan, dari otoriter guru yang bersangkutan. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya, ketika takut dia akan dihukum, anak itu akhirnya melakukan ketidakjujuran, bohong, gitu kan, daripada aku dihukum, bohong aja. Itu negatifnya dari atau dampaknya dari hukum. Kita lanjutkan yang kalau misalnya hukuman ada 3 sekarang, hukuman, konsekuensi, dan apa itu restitusi tadi. Jadi kalau hukuman itu identitas gagal ya seperti itu, karena sejatinya memang tidak ada hukuman, tidak lagi memperlakukan hukuman. Mau ini sebaik apapun tadi yang sudah sebelumnya ya, sebaik apapun yang dilakukan, misalnya dia membaca buku atau membaca Quran, kalau hukuman tetap hukuman. Nah, jadi kalau konsekuensi misal contohnya sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi ini kan pilihan tadi kan, mau seperti apa kamu nak? Nah, kita tanyakan pertama. Jadi sebagai bahan pertimbangan. Jadi kalau misalnya hukuman itu akan menimbulkan anak yang agresif, kalau konsekuensi ada kemampuannya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi pun juga belum sesuatu yang lebih baik ya. Yang lebih baik itu yang positif itu disiplin positif adalah restitusi. Jadi kita kembalikan ke anak bagaimana anak itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Yang kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Ustaz Bunda, coba saya mau tanya ya, kira-kira pendapat Ustaz Bunda, kira-kira kita, diri kita sendiri, apakah sudah terpenuhi 5 kebutuhan dasar manusia sebagai seorang manusia? Kira-kira coba kita baca sama-sama. Yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, udah pasti itu berhubungan dengan sandang, pangan, papan, seperti itu ya, kebutuhan fisiologis. Nah, yang 4 lainnya adalah psikologis. Jadi ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan kita. Apakah kita sudah punya kelima kebutuhan ini, atau kita masih menunggu kembangkan kebutuhan tersebut? Nah, coba kita sama-sama introspeksi diri kita. Di mana kira-kira poin yang kita ini masih minus nih, kebutuhan ini belum terpenuhi. Jadi kenapa semuanya harus terpenuhi? Setidaknya adalah yang terisi dari 5 ini. Misalkan yang pertama kan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kesenangan, kemudian penguasaan dan kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan ini bertahan hidup itu survival ya. Jadi misalnya tentang rumah, kemudian juga makanan, apakah kita sudah mencukupi kebutuhan kita, tentang kesehatan, ketika kita sakit kita langsung aksesnya sudah berobat. Kemudian biologis kebutuhan secara biologis dan rasa aman. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang pertama, ini ya. Kedua, kebutuhan merasa diterima. Jadi kita sebagai seorang manusia kita butuh diterima oleh diri kita sendiri dan oleh orang sekitar kita. Jadi orang ini sayang nggak sih sama kita, orang ini peduli nggak, misalnya seperti itu. Jadi kebutuhan akan rasa diterima dan rasa dikasih sayangi itu manusiawi. Ternyata itu adalah salah satu dari 5 kebutuhan dasar dari manusia. Jadi ketika kebutuhan ini psikologis ya, kalau anak itu kita bisa lihat dari 5 kebutuhan dasar ini. Jadi kalau kenapa anak ini misalnya kira-kira studi kasusnya anak sering tantrum atau nangis-nangis misalnya kelas 1 kelas bawah gitu ya. Kenapa anak ini nangis aja terus ditinggal, misalnya tinggal orang tuanya pulang misalnya itu ditaruh di kelas nangis. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kira-kira kebutuhan mana dari 5 kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi dari anak yang suka tantrum misalnya? Ini studi kasusnya seperti itu. Kira-kira apa kebutuhan yang belum terpenuhi? Ini bukan saja terpenuhi
Jadi sesuatu yang berlebihan juga pun tidak baik. Kan setidaknya dia adalah terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini sehingga menjadi orang yang lebih baik seperti itu. Jadi kalau ada salah satu ini bisa studi kasus buat diri kita sendiri, tapi juga bisa ke anak didik kita atau anak-anak kita seperti itu. Kenapa dia seperti ini? Semuanya segala sesuatu ada yang merasa apa dulu. Jadi kita memang harus Assalamualaikum. mencari tahu kira-kira kebutuhan apa yang memang tidak terpenuhi. Ini udah tadi ya. Jadi kalau di dalam kelas, kalau tertahan ini tadi udah ya. Kalau yang 4 lainnya itu kebutuhan psikologis. Jadi kalau anak misalnya kebutuhan diterima, dia bisa mengeluarkan pendapatnya. Jadi ketika anak berpendapat, jangan langsung ikat, nggak boleh, atau jangan. Nah itu jadi dia ngerasa aku nih udah langsung kayak gitu kan, udah langsung tidak diterima. Jadi kebutuhan itu ketika anak mengeluarkan pendapat, sebaiknya kita mendengarkan apapun pendapatnya, semua orang berhak berpendapat. Jadi ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka terjadilah ya takut, ya nangis, ya macam-macam kendala-kendala yang ada di dalam masalah. Kayak gitu. Kalau misalnya untuk kesenangan, yang kebutuhan kesenangan itu berarti dia membutuhkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan di dalam kelas. Jadi ketika kita menyampaikan metode yang monoton, gitu kan, anak udah berusaha kusut, dia merasa mulai usil dengan teman-temannya. Nah, kira-kira mana yang belum kita penuhi atau anak belum bisa melakukannya karena merasa tidak nyaman terhadap diri sendiri. Dan yang kebebasan yang terakhir, anak bebas berpendapat. Jadi bebas berpendapat dalam artinya semua pendapat anak kita terima, seperti biar dia plong ibaratnya seperti itu ya. Misalnya dia ini gimana, misalnya kalau kayak gini gimana Bunda? Anak-anak tuh macam-macam ya. Berarti kalau misalkan anak bawah kebetulan ngajar pas bawah itu macam-macam perilaku, karakter dan karakteristik anak, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi ketika kita sudah belum apa-apa udah ngangkat anak, nah itulah timbullah merasa dia tidak bebas, merasa dia jadi tidak pede, jadi minder itu. Jadi kita jangan sampai kita atau kita introspeksi diri kita masing-masing, maka kita masih seperti itu, kita akan mau berubah jadi lebih baik. Satu materi terakhir, sesi kontrol. Nah, kira-kira kita gurunya seperti apa? Nah, ini 5 posisi kontrol yang ada pada diri seorang guru. Apakah kita sebagai posisi kontrolnya sebagai seorang hukum, atau ini masih berlaku di sekolah kita, Bunda, atau seperti apa? Atau posisi membuat orang merasa bersalah? Ada 5. Pertama, penghukum, membuat orang merasa bersalah, atau menjadikan anak sebagai teman, pemantau, cuman monitoring aja seperti itu ya, memantau, atau posisi manajer. Jadi dalam modul 1.4 ini, budaya positif itu ada 5 kontrol. Jadi posisi kontrol terendah itu ada di penghukum. Ini paling rendah. Jadi dua ini, penghukum dan membuat merasa bersalah, ini posisi yang paling rendah. Identitas gagal. Kemudian posisi yang tertinggi adalah manajer. Jadi untuk proses kita mungkin misalnya saya sendiri misalnya penghukum misalnya seperti itu, untuk menuju ke manajer ini butuh proses ya sebenarnya. Semuanya kan nggak bisa langsung instan. Dari yang biasanya kita penghukum, kamu nggak boleh nih, misalnya nggak Quran pulang, gitu. Itu masuk ke kategori penghukum. Kalau nggak bawa saku, udah balik misalnya gitu. Atau stop jam, itu masih proses diri kita, itu kontrolnya masih penghukum. Nah, di manakah diri kita, posisi kita mana kira-kira udah? Kita punya ya, kita bisa mikir nih kira-kira apa kita masih ini. Ini berlaku juga untuk anak kita sendiri ya, bukan hanya anak didik. Kira-kira di rumah tumpah air, tuh kan? Nah, atau posisi kita apa? Nasinya berserakan. Nah, jadi kita bisa melihat posisi kita sebagai seorang ibu atau seorang ayah atau itu posisinya di mana? Nah, jadi kita bisa menempatkan diri kita untuk bisa menjadi lebih baik. Kita belajar bersama.
Jadi penghukum ciri-ciri penghukum ini penting ya. Sama-sama saya juga masih belajar di modul ini, banyak belajar, kita sama-sama sharing gitu kan. Kalau misalnya penghukum itu contohnya ciri-cirinya menghardik. Jadi kayak marah-marah itu termasuk posisi penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu sini, nah itu termasuk penghukum. Menyakiti, menyindir-nyindir, ini termasuk penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nah itu sudah penghukum. Hasilnya apa? Dampaknya itu ada pada diri anak. Memberontak, ya, mana ya? Tadi macet misalnya. Memberontak, kemudian menyalahkan orang lain dan akhirnya berbohong supaya tidak dihukum. Nah itu dampak negatif kalau kita posisi diri kita sebagai seorang penghukum. Nah kemudian kaitannya dengan dunia luar, kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dunia luar berkualitas, di luar dunia berkualitas. Nanti murid berkata gini, biar aja nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya anak melakukan kesalahan. Jadi semakin sering kita ngomel, makin marah-marah tuh anak gak akan dengar. Dia malah makin sering seneng dengerin kita ngomong dulu seperti itu. Oke, yang kedua membuat merasa bersalah. Jadi ciri-cirinya berceramah dengan mengatakan seharusnya kamu harusnya enggak gitu. Kalau yang penghukum tadi nada bicaranya tinggi, menghardik, marah-marah atau sebagainya. Kalau yang membuat merasa bersalah ini dia nadanya biasa saja, cenderung malah lembut, tetapi dia minta dibayarin. Kamu nggak tahu bila kecewa nak. Kira-kira itu pasti berlaku ya. Kamu biasanya juga pernah melakukannya dan kita semua pernah melakukannya. Kamu mau bunda kena marah kepala sekolah kalau kamu melakukan itu. Kamu kayak gimana? Jadi hal-hal seperti itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Gak kasihan kamu sama bunda nak gitu. Nah jadi anak jadinya akhirnya merasa bersalah. Udahlah bunda capek. Baik. Jadi akhirnya anak jadi bersalah. Akhirnya menyangkal. Akhirnya kan gara-gara takut supaya bundanya tidak merasa terzolimi. Jadi anak maaf ya bunda, akhirnya anak juga merasa Allah kasihan banget bunda gitu gara-gara aku. Jadi menyalahkan diri dia sendiri. Untuk percaya dirinya hilang. Nah, yang ada dalam diri anak dan merasa rendah diri. Nah itu masih identitas gagal ya buat kontrol dari luar. Nah kalau yang sebagai teman ini posisinya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus ayo mau nggak lakuin ini buat bunda? Itu posisi teman. Masa sih kamu nggak mau bantu bunda? Jadi akhirnya anak deket sih sama kita sebagai best friend gitu ya, bestie, sebagai bestie. Tetapi akhirnya dampaknya akan jadi ketergantungan. Ketergantungannya kenapa? Dikedekan enak sama bunda itu, tapi ketika ke orang lain dia belum tentu hanya faktor eksternal dari kita suka nih sama bunda karena dia tuh buat kita CS tapi bunda lain atau guru lain belum tentu kayak gitu bunda. Jadi ternyata akhirnya anak jadi lemah mandiri aja seperti itu ya, tidak mandiri dan bergantung kepada bunda atau ustaz atau guru yang ngerasa sebagai temannya. Ini posisi tengah-tengah mengharapkan ketinggalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah kalau posisi keempat pemantau, posisi ini dia berdasarkan data OTC. Ini kesepakatan kita. Nah berarti kamu melanggar ini konsekuensinya. Nah gitu. Berarti dia hanya memantau tidak kembalikan ke apa peraturannya gitu. Jadi berdasarkan data. Ini kamu terlambat berarti konsekuensinya kamu baliknya lambat. Ini kontrol pemantau. Jadi dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Nah, yang terakhir adalah posisi tertinggi adalah manajer. Bagaimana kita mengontrol diri kita menjadi seorang manajer? Itu bukan suatu hal yang mudah, tapi kita bisa berproses bersama-sama yang mudah. Yang pertama, tentunya mengajukan pertanyaan. Gimana anak-anak ini melibatkan anak peserta didik itu dalam ruang lingkup yang lebih besar? Jadi keikutsertaan anak itu sangat dilibatkan di dalam kelas seperti itu. Apa yang kita yakini gitu, anak itu ditanyakan pendapatnya seperti itu. Apa bisa nggak terjemah ini
Jadi tujuannya apa? Supaya anak itu bisa menguatkan dirinya menjadi karakter yang lebih baik. Ya kan selama ini mungkin kita luput ya menanyakan anak penting masih kecil gitu kan. Atau mengalah, misalnya kita putuskan sendiri, ternyata enggak. Justru dari kecil kita tumbuhkan budaya-budaya positif, kontrol diri kita sebagai seorang manajer, kita tanyakan pendapat anak. Seberapa pun umur anak. Jadi kita melatih dari dini. Tujuannya apa? Supaya murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, jadi anak itu bisa berpikir, oh kira-kira ini kalau aku melakukan ini, kira-kira aku apa ya, konsekuensi yang akan yang didapatkan. Jadi anak bisa memperbaiki, mengevaluasi, merefleksikan dirinya menjadi lebih baik. Nah, kira-kira siap gak kita berubah untuk ya setidaknya dari dua pemantau atau manajer ya. Jadi tidak lagi sebagai penghukum, membuat orang merasa penghukum, enggak banget, karena dia yang posisi kontrol yang paling bawah. Jadi tadi jawaban yang 3 pertanyaan pemateri tadi itu sebenarnya mau dia hukumannya dalam bentuk positif itu tetap tidak boleh dilakukan. Selagi apapun hukumannya positif atau tidak, yang namanya hukuman tidak diterapkan. Jadi kalau tidak kendalinya karena konsekuensi, kita kalau lebih baik ketika restitusi. Kita tanyakan kembali pendapat anak. Nah ini pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Yang hukum kamu tidak pernah benar melakukannya. Teman-teman, ayolah kerjakanlah menghadap. Kalau pemantau, apakah kamu mau dapat ini nggak stiker bintang hari ini? Kalau belajar, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Kita balikan tanyakan. Jadi peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah. Jadi sebenarnya reward itu itu masih faktor eksternal saja. Jadi sejatinya memang tidak ada kita diberlakukan penghargaan reward seperti itu. Jadi anak itu akan melakukan itu karena atas bukan kesadaran dalam dirinya, tetapi karena mengharapkan ini rewardnya nanti dapat hadiah, kalau dapat. Jadi ketika tidak ada itu dia akan melem, dia akan males, akan dapat itu hari ini dan gitu. Misalkan akan berlaku seperti itu. Jadi untuk menumbuh kembangkan faktor-faktor intrinsik atau dari dalam diri anak memang butuh ekstra ya, kita bersama-sama, gak cuma kita sebagai seorang guru pendidik, tapi juga peran orang tua. Nah ini tadi segitiga restitusi. Ada beberapa kaitan ketika kita menanyakan bagaimana anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang pertama ada tiga poin. Yang pertama ini yang bagian bawah ini menstabilkan identitas. Ini kemarin saya sudah coba buat contoh segitiga restitusi. Bagaimana kita kira-kira kasusnya gini, anak terlambat datang ke sekolah, kemudian bajunya keluar, ya kira-kira bagaimana apa tindakan yang akan Ustaz Bunda lakukan? Gimana tuh? Anak datang terlambat, setengah 8, dia datang jam 8, kemudian bajunya keluar, berantakan kayak gitu. Kira-kira yang menstabilkan identitas apa yang kita ucapkan ke anak tersebut? Sama lagi benar, Ustaz? Benar ya? Jadi kita tanya jangan bukan lagi hal-hal seperti itu yang kita lakukan, tetapi kita stabilkan dulu identitasnya. Selamat pagi, assalamualaikum, kayak gitu. Itu tindakan yang pertama harus kita lakukan. Moodnya dulu, dia kan udah takut nih, dilakukan kayak gitu kan. Itu dalam hatiana ya. Kita sebagai seorang guru yang ingin posisi kontrol diri kita dalam seorang manajer, hal yang kita lakukan adalah ini, stabilkan dengan menanyakan kondisi anak tersebut. Jadi kita stabilkan dulu ya, moodnya dulu. Takutannya kita kenal nggak apa-apa sini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa sebenarnya? Setelah kita tanya apa kabarnya, langkah keduanya adalah validasi kebutuhannya. Validasi kebutuhan akan kesalahannya dibuat. Gitu. Kira-kira apa? Setelah kita tanya nih, Bunda ini mau kasih pendapat? Kira-kira setelah tadi ini benar ya, kita tanya dulu nama anak, apa kabarnya. Setelah itu apa tindakan yang kita lakukan? Kalau
kalau studi kasusnya tadi anak terlambat baginya berapa Pak? Apa benar ini? Apa? Ya, kalau yang nanya tuh kayak sebagai seorang suami gimana sih pemakaian yang ibunya sepatutnya nanti anak tuh menjawab dengan sendiri kan ibu sekarang pemakaian aku sebagai siswa gitu masa anak tuh Itu ya. Nah kalau yang itu justru yang ketiga udah. Itu benar, tapi menanyakan keyakinan. Keyakinan ini kesepakatan kelas tadi ya. Jadi yang kedua ini kita validasi kebutuhan akan rasa bersalah anak. Jadi nggak apa-apa, kita tanya alasan dulu. Kenapa terlambat? Itu kita semua tindakan itu pasti ada alasannya. Oh terlambat kamu kesengan bangun bud, gitu kan? Terus jam berapa? Nah jadi kita cross check dulu kenapa hal itu bisa terjadi. Itu langkah kedua setelah kita tanya kabar anak. Kita tanyakan kembali. Jadi tujuannya nggak apa-apa, gitu kan? Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi penguatan itu seperti itu kita mau. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau misalnya bangunnya tidurnya lambat, kamu pasti bakal kesiangan. Nah seperti itu. Jadi kita tanyakan kembali. Jadi seharusnya kalau misalnya tidak mau terlambat, kira-kira apa yang dilakukan? Kita tanya. Bangunnya lebih cepat ya. Nah, nanti jawab gitu kan? Oh, gitu ya. Memang proses ini nggak mudah. Saya sudah mencoba menerapkan nggak mudah ya, terus gitu kan. Cuman di situ pula ya kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik, prosesnya panjang. Yang mudah itu istirahat atau tidak? Kalau mau hadiahnya surga, perjuangan harus cepat. Ibaratnya itu. Kalau mau kipas angin aja, ya udah biasa-biasa aja. Berarti seperti itu. Nah yang terakhir baru nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, sesuai nggak kira-kira? Nah kalau anaknya jawab, harus datang tepat waktu bunda. Nah benar. Nah besok kira-kira kamu mau jadi orang seperti apa? Mau orang yang lebih disiplin. Nanti anak itu kan bisa berpendapat mau jadi orang yang begini. Nah baru kita kuatkan. Mungkin itu Ustaz Bunda. Jadi penerapannya memang bukan sesuatu hal yang mudah, bukan langsung instan gitu kan. Oh pengen jadi manajer, tapi dari yang kita posisi kontrol kita biasanya pemarah, aku hukum. Kalau pengen jadi kontrol manajer itu nggak mudah. Jadi kita berproses bertahap. Yang penting niat dari dalam diri kita itu memang udah faktor-faktor internal. Jadi kita sendiri kita meyakini bahwasannya semua yang kita lakukan itu kebaikannya kita mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa berbagi dengan orang lain itu akan lebih baik. Kemudian kita sebarkan untuk kebahagiaan lebih banyak lagi dan bisa bermanfaat dengan banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas semua kerjasamanya, peran aktifnya. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita seperti itu ya. Tidak ada lagi penghukum seperti itu, tidak ada lagi hukuman, tapi kita mulai memposisikan diri kita sendiri terhadap kontrol diri posisi manajer seperti itu. Terima kasih. Kami cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bunda Ridin atas penyampaian atau sharingnya pada hari ini. Jadi memang betul-betul evaluasi saya untuk kita ke depan sebagai seorang guru harusnya seperti apa, posisi kita seperti apa, kita bisa evaluasi, kita bisa cek lagi kita sudah sampai tahap yang mana nih. Nah, Ustaz Bunda masih dibuka sesi diskusi mungkin 2 buah pertanyaan dari Ustaz dan Bunda. Nampak Ustaz Maaf, ini mau nanya sedikit boleh? Mas bukan nanya ada apa, minta solusi, salah minta solusi. Maklum ya, kita juga baru-baru tentang solusi salah satunya menurut pribadi ya, karena kebodohan kita yang belum belajar luas ilmu ini ya. Jadi kami itu memang kalau di posisi kami sendiri memang langkah-langkah yang ini, tapi yang hukuman itu yang membentuk positif ya, bukan negatif gitu ya. Nah, kami memberi hukuman itu apabila anak itu sudah berulang-ulang kali melakukan hal yang sama. Nah, pertanyaan kami adalah, solusi ya, tidak solusi itu supaya kami bisa belajar lebih dalam lagi. Bagaimana solusi
dengan ananda atau anak siswa kita yang memang ketika hal itu berulang-ulang berkali-kali ya melakukan hal yang sama. Nah, sementara pertama kita berikan keringanan segala macamnya, bagaimana kita mengobrol dengan baik ya. Contoh misalnya buku pakai misalnya. Sekali lagi si A juga sekali lagi berulang-ulang. Nah, bagaimana cara solusi supaya kita tidak melakukan seperti hukuman gitu ya. Sebab yang selama ini kami lakukan hukuman, tapi hukuman yang mendidik. Misalnya kami suruh dia beristighfar selama 100 kali atau sampai 200 kali, tergantung. Minggu depan ulang lagi dia, tambah lagi 200 gitu. Nah, kami suruh tulis astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kira-kira sampai itu gitu. Nah, bagaimana solusinya pun itu pertanyaan. Supaya anak itu benar-benar bisa berubah gitu. Tidak hanya cara hukuman. Baik, mau langsung dijawab atau masih ditampung dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi seperti kita ini kita semua jadi seorang pendidik. Tadi kan di sini ada motivasi menyenang, motivasi sehat. Nah, bagaimana tipsnya? Bagaimana tipsnya agar kita bisa menumbuhkan motivasi internal dari anak? Kadang anak itu memang harus dipancing dulu kan. Kalau dipancing itu baru dia mengerti. Jadi kalau anak-anak itu kan memang jati dirinya belum ini ya. Beda pola pikirnya sama anak yang udah dewasa ataupun orang yang udah dewasa gitu kan. Jadi bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi internal dari anak kita? Baik, terima kasih Bunda Nia. Mungkin langsung saja dijawab oleh Bunda Ririn. Pertanyaan pertama tadi dari Ustaz Muslim, bagaimana solusi terbaiknya terhadap ananda yang pelanggarannya sudah dilakukan berulang-ulang kali? Jadi solusi seperti apa atau konsekuensi seperti apa yang bagusnya diterapkan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sharing ya Ustaz ya. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar Ustaz Bunda semuanya dari pembelajaran di budaya positif ini. Karena anak itu kan beda-beda karakternya kan, jadi sekali kita kasih tahu mungkin besok mulai lagi seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan, sebaik apapun kita konsepnya harus dulu. Jadi konsep menghukum atau hukuman itu, sebaik apapun hukuman yang diberikan, selagi itu namanya hukuman, itu tetap hukuman. Jadi sebenarnya hukuman dan hukum itu kategori terendah di dalam posisi kontrol seorang guru atau diri seseorang seperti itu. Jadi yang harusnya kita lakukan, yang kita siasati dengan cara menyepakati. Jadi kita punya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu nggak mutlak hanya untuk wali kelas saja ya, sudah. Kesepakatan dan keyakinan kelas itu bisa kita berlakukan untuk seluruh guru matkul juga bisa melakukannya kayak gitu. Jadi kita dari awal nih, misalkan pelajaran baru, dari awal kita sudah buat kesepakatan yang kita sepakati bersama-sama. Jadi gurunya sebagai fasilitator, nah kira-kira kita mau belajar Al-Quran ini seperti apa anak kayak gitu. Yang semangat Ustaz, kita ya itu kan Ustaz, nah kita coba gitu. Jadi apapun pendapat anak itu positif, nanti kita rangkum. Jadi kita punya, jadi kalau kesepakatan dan keyakinan kelas itu ada beberapa poin. Jadi tidak perlu dengan menggunakan kalimat yang terlalu panjang, nggak perlu, sedikit tapi bermakna dan kalimat positif, dan tidak perlu banyak. Misalkan 3, ini kita kesepakatan selama belajar Quran sama Ustaz Muslim misalnya gitu. 1, hadirnya tepat waktu, misalnya gitu kesepakatannya. Sudah kita sepakati semuanya, sudah kita baru buat konsekuensi atau restitusinya. Apa itu? Ketika salah satu atau dari setiap orang yang ada di pembelajaran Quran ini melanggar dari kesepakatan kita buat, kira-kira apa ya konsekuensinya? Gitu. Jadi konsekuensi itu diberlakukan dengan cara ada keterhubungan antara kesepakatannya dengan konsekuensi yang dibuat. Misalnya terlambat, kalau terlambat 15 menit, nanti kita sepakat nggak kalau pulangnya si fulan ini lebih lambat 15 menit, kan dia terlambat. Jadi ada keterhubungan. Kalau misalnya hukuman itu
kebanyakan memang tidak apa ya, tidak terkoneksi dengan baik. Karena hukuman nih, dia terlambat, hukum lari 10 kali keliling. Tapi kalau dia konsekuensi, kita sepakati bersama tujuannya untuk supaya ketika itu dilanggar, berarti dia sudah menerima apa yang kita sepakati bersama-sama. Jadi ini tidak hanya berlaku di kelas saja, saya sebagai wali kelas, tapi guru-guru mapel lainnya juga bisa menerapkan. Jadi anak akan mengingat bahwasannya kita punya kesepakatan yang harus sama-sama kita setujui seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Oke, baik, lanjut ke cukup ya Ustadz Muslim. Atau ada yang menambahkan Ustadz Bunda? Ada yang mau Kira-kira atau sharing kira-kira apa namanya sudah belum memperlakukan kesepakatan atau keyakinan kelas kita bersama anak-anak? Ada? Lebih kurang seperti itu ya Ustaz. Mohon maaf kalau masih ada kurang-kurang. Kalau pertanyaan kedua tadi sebenarnya bagaimana menumbuhkan faktor intrinsik ya, internal pada diri anak. Yang pertama kita apa namanya yang kita lakukan adalah memberikan teladan. Memberikan teladan anak itu kan kalau misalkan anak fase-fase pertumbuhan memang niru ya. Apa yang dilihatnya, misalnya itu apa yang dilihatnya, apa yang dicontohkan orang-orang sekitarnya dia niru. Jadi memang bukan sesuatu hal yang mudah untuk menumbuhkan faktor yang ada dari jadi memang kesadarannya dari anak ini gitu. Tugas piket misalnya, anggaplah contohnya adalah tugas piket. Untuk menumbuhkan anak yang punya kesadaran dalam faktor internalnya, misalnya kayak gitu kan, itu kan nggak mudah. Biasanya kita ngikuti siapa yang piket hari Senin nih, kayak gitu kan. Biasanya anak yang peka terhadap tanggung jawab dan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama itu kan masih minim seperti itu ya. Misalnya Bunda semuanya belum ada yang memang dari diri ada tapi tidak banyak seperti itu. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan ini kiat-kiat ya ibundanya sama-sama belajar. Yang pertama adalah memberikan teladan, contoh yang baik. Jadi setiap contoh yang baik itu walaupun sedikit, misalnya contohnya kita memperlakukan kalau misalnya masuk kita harus salam, contoh yang baik ya. Terus ketika tidak salam kita ulangin nggak? Kamu udah masuk tadi salah nggak? Ini contohnya. Nanti ketika teman-teman kita sudah berlakukan setiap masuk ke manapun ke dalam ruangan kita salah. Itu sesuatu hal yang mulai dari kecil, gitu kan? Lama kelamaan, walaupun awalnya dari faktor eksternal karena bunda yang nyuruh nih, misalnya gitu kan. Tapi lama kelamaan dia karena kita selalu mengingatkan. Ada namanya penguatan dalam dirinya. Jadi dia ingat terus kalau misalnya masuk nih, berarti harus ada. Jadi lama-lama kita akan membudaya. Memang bukan sesuatu hal yang mudah menumbuh kembangkan faktor anak sadar atas kesadaran dirinya. Itu kan ada hubungannya dengan orang tua, pola asuhnya, gitu kan. Ada hubungannya dengan lingkungan sekitar masyarakat seperti itu. Jadi satu memberikan teladan yang baik, kita memberikan praktek-praktek baik di kelas. Juga kita berkolaborasi dengan wali murid gitu. Jadi ini mungkin ada hubungannya dengan home visit ya Bunda. Home visit ini kenapa diberlakukan? Karena untuk kita mulai membenah diri, kita ingin sekolah kita itu menumbuhkan budaya-budaya positif. Jadi kita pengen tahu, jadi tujuan dari home visit atau itu lihat kira-kira ini masih faktor internal atau eksternal dari diri anak. Jadi kalau misalnya keluarganya seperti apa itu bisa lihat. Jadi kenapa anaknya melatar-belakangi diri kalau disuruh karena masih kepatuhan terhadap aturan atau bukan karena dirinya sendiri. Jadi kita bisa lihat latar-belakangnya dengan kompetisi itu. Jadi ada hubungannya kenapa kita harus melakukan itu. Jadi supaya kita bisa mendalami karakter anak-anak tersebut lebih dalam. Jadi mulailah dari hal yang kecil, walaupun awalnya memang dari faktor eksternal, insya Allah nanti pada kedepannya akan menjadi budaya siswa. Oke, bagaimana Bunda Nia? Mungkin ada tambahan lain dari Ustaz dan Bunda sekalian? Cukup ya? Alhamdulillah, sekali lagi kita berikan aplaus terbaik kita untuk Bunda ini. Semoga tadi ya sesuai dengan penyampaian dari Bunda Rini ini menjadi bahan evaluasi kita bersama agar bisa menjadi lebih baik ke depannya sesuai dengan profesi kita bersama, yaitu seorang pengajar, guru,
Tidak hanya untuk anak didik, bahkan nanti untuk anak-anak kita di rumah seperti itu. Baik, sekian mungkin untuk penyampaian atau sharing dari Bunda Ririn. Semoga nanti untuk Bunda Ririn juga Allah mudahkan dalam proses pembelajarannya sebagai calon guru penggerak mewakili sekolah kita, membawa nama sekolah kita ke luar. Semoga Allah mudahkan dan memberikan hasil yang terbaik untuk Bunda Ririn dan sekolah kita juga.